Hello everyone, it's me Zahwa dan sekarang aku lagi ada di kampus. Jadi sorry barangkali ada suara-suara bising yang masuk ya. Jadi ceritanya tadi aku di kampus itu ketemu sama teman-teman. Nah terus mereka cerita nih kalau sebentar lagi bakal diadain wawancara untuk penerima beasiswa Bank Indonesia. Nah, ada nih temen aku yang nanya gimana sih pengalamanku waktu itu buat melaksanakan ya wawancara beasiswa Bank Indonesia untuk periode kedua. Apakah sama dengan wawancara yang dilakukan untuk pendaftaran periode pertama ataukah beda gitu ya. Jadi sekalian aja aku bikin di video ini, barangkali ya nanti bisa bermanfaat juga untuk teman-teman semua yang sedang mendaftar beasiswa Bank Indonesia. So, let's talk about it. Oke, jadi disclaimer dulu. Di sini aku mau nyeritain berdasarkan pengalaman pribadi aku ya. Mungkin di setiap orang nanti bisa berbeda, tapi ini berdasarkan pengalaman pribadi aku aja dan juga berdasarkan cerita dari teman-teman yang sesama 2 periode gitu ya. Nah, untuk wawancaranya seperti biasa ya, untuk wawancaranya itu nanti akan dilakukan langsung dari pihak Bank Indonesia. Jadi nanti kalian akan dipertemukan dengan ya istilahnya karyawannya begitulah dari Bank Indonesia. Nah seperti biasa nanti di awal akan diminta untuk perkenalan gitu. Waktu itu aku juga ya perkenalan seperti biasa begitu, nama saya ini berkuliah di sini begitu kan ya. Kemudian di situ aku menjelaskan bahwa ini adalah periode kedua aku mendaftar beasiswa Bank Indonesia. Nah, mulai di situ pertanyaannya jadi ganti. Jadi waktu itu pewawancara aku itu langsung bilang gini, oh kamu ini udah periode kedua ya, berarti nanti kita pertanyaannya beda ya, udah bukan yang kayak dasar-dasar kayak yang kamu ketahui tentang BI itu apa sih begitu. Itu udah bukan yang sekelas itu lagi gitu. Jadi nanti pertanyaannya tuh bakal lebih mendalam lagi. Nah setelah itu yang aku highlight ya beberapa pertanyaan itu nanti beliau akan menanyakan terkait dengan kontribusi kalian selama ada di Genbi itu apa saja yang sudah kalian berikan, apa saja yang sudah kalian dapatkan, itu nanti ditanyain. Kemudian waktu itu aku juga ditanyain terkait dengan program kerja apa saja yang sudah dilakukan. Nah kemudian aku juga ditanyain waktu itu andai kamu diterima menjadi 2 periode, nanti kira-kira apa saja resolusi yang akan kamu berikan, apa saja kontribusi yang akan kamu berikan, kira-kira apa saja yang perlu diperbaiki dari periode sebelumnya. Gak cuma di situ, waktu itu aku juga ditanya-tanya seputar isu terkini ya, isu terkini di dunia ekonomi di Indonesia, khususnya di aspek perbankan gitu ya. Kalau waktu itu sih aku wawancara saat ada event G20. Jadi waktu itu aku dikulik juga ya seputar G20. Kemudian pendapatmu gimana sih terkait dengan penyelenggaraan G20 di Indonesia? Nanti impactnya apa sih menurutmu? Nah tuh, jadi teman-teman juga sebaiknya mempelajari juga ya terkait isu-isu terkini seputar perekonomian yang ada di Indonesia, terkhususnya di sektor-sektor yang memiliki peranan BI di dalamnya. Itu silakan dipelajari secara mendalam gitu ya, karena nanti pertanyaannya itu udah bukan cuman kayak yang kulitnya doang seperti di wawancara periode pertama, tapi nanti kalian juga akan ditanyakan lebih mendalam gitu ya. Ya itu sebagai bukti juga apakah selama menjadi bagian dari Genbi ya, menjadi bagian dari penerima beasiswa Bank Indonesia, apakah kalian benar-benar belajar ya, apakah kalian benar-benar belajar di dalamnya atau cuma nerima uang doang gitu kan, ada ya beberapa yang kayak gitu. Nah berikutnya yang tidak kalah harus tetap kalian hafalkan adalah nama-nama dari deputi Bank Indonesia ya, gubernur, deputi Bank Indonesia. Waktu itu aku juga ditanyain lagi sih terkait itu, ada siapa aja gitu, masih ingat apa enggak. Kemudian hasil terakhir dari sidang atau rapat Dewan Deputi dari BI itu apa? Waktu itu aku juga ditanyain itu gitu. Jadi silahkan ya dipelajari juga, barangkali nanti keluar juga gitu. Oh ya, kalian juga jangan lupa hafalkan istilah-istilah yang ada di BI gitu ya. Misal ada kris gitu. Ya kita tahu, kita udah sering nyebut gitu ya, mendengar juga istilah kris gitu.
cari tahu lagi itu penyebutannya yang benar itu gimana gitu. Mungkin bisa Chris atau Chris, kadang masih ada yang beda-beda gitu kan. Sama kepanjangannya ya kan, aku yakin kalian masih kebanyakan nggak tahu kepanjangan dari Chris itu apa, karena waktu itu aku juga ditanyain itu ya, ditanyain kepanjangannya Chris itu apa dan saya tidak bisa menjawab. Sangat memalukan sekali, tapi nggak masalah sih, di situ orangnya waktu itu baik, jadi ya diampuni. Tapi malu sih ya teman-teman, kak, kamu hampir tiap hari bersinggungan dengan bidang perbankan ya di Bank Indonesia, tapi tidak tahu kepanjangan dari Kris apa. Tapi nggak masalah sih. Nah, itu juga ya untuk temen, nanti kalau ada pertanyaan yang nggak bisa dijawab atau mungkin bingung mau jawabnya apa, nah itu nanti silahkan kalian itu bisa jawab dengan yang pertama, permintaan maaf ya. Mohon maaf Ibu atau Bapak, untuk saat ini saya belum bisa menjawab pertanyaan tersebut, tapi hal tersebut akan saya jadikan masukan untuk diri saya ke depannya agar saya dapat mempelajari lebih banyak terkait hal tersebut. Dan setelah berakhirnya sesi wawancara ini, saya akan berusaha untuk mencari tahu jawaban dari pertanyaan Bapak dan Ibu. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan Kak, nggak tahu Pak, nggak tahu Bu, aduh apa ya, jangan jawab kayak gitu ya. Jadi tetap jawab dengan santai, dengan slow ya, tunjukkan kepercayaan diri kalian. Jadi kesimpulannya sih ya, untuk wawancara yang periode kedua, kalau kalian selama menjadi Gen B itu di periode sebelumnya menjadi Gen B yang aktif ya, banyak berkontribusi, itu insya Allah kalian bakal bisa menjawab interview untuk penerima beasiswa Bank Indonesia di periode kedua gitu. Karena pada dasarnya di wawancara untuk periode kedua itu akan lebih mengulik tentang apa yang sudah kalian berikan dan apa yang sudah kalian dapatkan selama periode sebelumnya. Begitu. Jadi udah bukan yang pengetahuan dasar terkait Bank Indonesia, fungsinya apa, ada pilar-pilar apa saja dalam Bank Indonesia. Itu udah nggak bahas itu lagi sih kalau berdasarkan pengalaman aku yang kemarin ya. Begitu teman-teman. Sepertinya itu aja yang bisa aku sharingkan ya ke kalian. Semoga bisa memberikan gambaran yang lebih ya untuk kalian dalam mempersiapkan wawancara beasiswa Bank Indonesia untuk periode kedua. Thank you for watching and see you.